Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah pagi ini, ibadah Paskah. Dan mari kita memohon pertolongan Tuhan dengan kita bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ya. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Ada sukacita? Siap memuliakan Tuhan Yesus lagi? Siap bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus? Mari kita serukan nama Tuhan Yesus. Dia yang telah bangkit dari kematian ya Bapak Ibu. Dia yang telah memberikan kemenangan untuk kita semuanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Mari kita nyatakan kuasa Tuhan Yesus. Saya ajak Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita bangkit serukan nama Yesus. Oh,
mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Senang derek Gusti. Mari kita tunduk kepala. Pada kebaktian hari ini Bapak, kebaktian Paskah, bagian kebangkitan dari kematian, kami mempersembahkan sebagian dari uang kami. Kau sucikan Bapak, sehingga dengan persembahan ini nama makin dimuliakan. Ajari Roh Kudus, kami tidak hanya mempersembahkan sebagian uang kami, ajari sekali lagi kami untuk bisa mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak yang sudah membawakan doa. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Dia yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa Bapak Ibu. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan kita sanggup. Seringkali
ya Bapak Ibu, ketika diperhadapkan suatu masalah, kita bilang percaya, aku percaya Tuhan, tapi kenyataannya kita nggak percaya, kita masih dalam ketakutan, kekhawatiran. Itu berarti kita tidak percaya, tidak berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Tapi saat Tuhan di kayu salib, itu Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah mematikan segala kegagihan, sakit, penyakit, persoalan, sudah Tuhan tanggalkan. Mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup Bapak Ibu. Dan kita belajar untuk selalu mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, Dia sanggup. Sekarang dan sampai
Kita berdoa Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Allah yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus, tiba waktunya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati kami dengan berkat hati seorang murid yang mau duduk diam, tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami waktu untuk kami diajar oleh kebenaran firman. Kami percaya apa yang akan kami dengar, yang akan kami pelajari tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena Tuhan Yesus sendiri yang memberkati dan bekerja. Melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan, Engkau akan melembutkan hati kami sehingga firman ini boleh tertabur seperti seumpama di tanah yang gembur, di tanah yang subur, sehingga firman ini boleh akan tumbuh, akan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Hamba-Mu berserah, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu, kuasa-Mu akan menjadi sempurna. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat Paskah. Sudah memberikan salam selamat Paskah kepada sahabat, saudara, sedulur, suami, istri. Sampun? Nek durung, nek dereng. Menawi dereng monggo saling memberikan salam, ucapan selamat Paskah. Ini hari kemenangan kita Bapak Ibu. Ini hari yang penuh dengan sukacita. Berikan salam yang terbaik, ucapkan Tuhan Yesus memberkatimu, selamat Paskah. Ini hari kemenangan, tidak ada yang boleh merengut. Kalau Tuhan nggak bangkit, sia-sia jenengan rek gereja peruput-peruput. Kami bersyukur Tuhan pagi ini bangkit sehingga apa yang menjadi iman kita, yang menjadi segala pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. 1 Korintus, mari kita buka. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Satu Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Allah untuk setiap kita yang dikasihinya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada
Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Tetapi seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari Paskah pagi ini, dan yang berbahagia adalah saya dan saudara semua yang mau mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, tema untuk menjadi perenungan kita pagi ini adalah Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Bapak Ibu, tadi malam saya merenungkan sampai hari ini, tepatnya 13 tahun saya bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Dan ada banyak suka, ada banyak duka yang turut saya rasakan bersama panjenengan semua. Memang waktu kuliah saya berdoa di hadapan Tuhan bahwa gereja manapun yang pertama memanggil saya untuk melayani, maka disitulah saya akan mentaati panggilan Tuhan itu. Boten nyono, yang memanggil pertama adalah PIDJ Bulung Jangkrik. Saya berusaha belajar untuk konsisten dengan apa yang menjadi doa saya di hadapan Tuhan. Kenapa sampai saya berdoa seperti itu, Bapak Ibu? Karena ya saya merasa bahwa bisa melayani Tuhan itu adalah sebuah berkat. Melihat latar belakang hidup saya sampai pada akhirnya saya dibawa Allah sampai bisa kuliah dan lulus. Makanya sebagai bentuk syukur saya sederhana saja doa. Tuhan, nanti kalau ada gereja yang pertama memanggil saya, kalau saya lulus, di situ saya pelayanan. Puji Tuhan, sampai hari ini adalah hari yang ke-13 tahun saya bersama dengan Bapak Ibu. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak karena kemurahan Tuhan, beda ceritanya. Karena seperti yang saya bilang, ada suka, ada duka yang real terjadi dalam kehidupan kita, dan tapi di dalam penata layanan di tempat ini ada banyak suka dan duka. Saya mencoba mengingat 13 tahun itu selama saya di sini, saya telah gagal menggembalakan anak-anak Tuhan.
Dalam artian ada 6 jiwa yang meninggalkan Tuhan selama saya di sini. Entah itu simpatisan atau jemaat, tetapi mereka pernah bergereja di sini. Dan ada 6 jiwa yang terhilang. Saya masih terus berdoa dan berharap bahwa selama masih ada nafas dalam hidupnya, saya berharap mereka bisa kembali kepada Tuhan. Tapi saya dihibur oleh Bapak Ibu di tempat ini. Ada kekuatan baru melalui Ibu Bapak. Membenarnya saya terus tetap untuk berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada di antara lo Bapak Ibu yang mendapatkan ancaman surat kalahin, disuruh keluar dari imannya, tapi dia tetap setia sampai hari ini. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa loh. Diancam, diintimidasi. Kowe kok Kristen dhewe ku piye? Engko nek kamu meninggal nanti sapa sing ndongakno bla bla bla. Tapi masih tetap setia sampai pagi ini rawuh di tempat ini. Ada juga yang ngomong secara pribadi kepada saya bahwa mangke nek kula sedo tetap dilayani ya Pak. Mbah Sapon ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbah Sapon. Orang tua kita luar biasa itu Bapak. Kesetiaannya, ketaatannya, wow. Saya benar-benar sangat dikuatkan, saya terhibur bahwa ada teladan-teladan iman yang hebat di tempat ini. Mbah Yati luar biasa ini perjalanan hidupnya, kesetiaannya. Ada banyak doa yang menerpa melalui orang-orang dekat. Tapi seperti yang kita pujikan, Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sang manusia bertahan di tengah-tengah badai hidup untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu gak mudah. Tidak mudah. Kalau dulu ada jemaat yang pamitan, Pak, kalau tak pun boten ten gereja, tapi saya hanya bisa mendengar cerita itu. Sekarang boten enten baru nggih, aman nggih? Puji. Dia pamitan loh, di majelis kakak. Begitu hebatnya tekanan, intimidasi dari si jahat, supaya kita yang percaya Tuhan ini itu meninggalkan iman kita dan mulai menyangkal Yesus Tuhan. Itu tidak terjadi pada waktu-waktu ini saja. Ternyata hal itu pun terjadi sejak seorang Rasul Paulus merintis jemaat Tuhan di kota Korintus. Perlu Bapak Ibu ketahui, tidak lama Rasul Paulus berada di kota Korintus merintis jemaat Tuhan, enggak lebih 2 tahun. Tetapi ada banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa Korintus ini kota besar, kota pelabuhan. Banyak orang datang pergi ke tempat itu, ke kota itu. Tapi Rasul Paulus dengan penuh keberanian di dalam menceritakan Injil. Kenapa Injil Bapak Ibu? Kabar selamat, kabar baik diceritakan dan banyak orang percaya. Karena Rasul Paulus adalah seorang misionaris. Setelah dia mendirikan jemaat, maka dia pergi lagi merintis di tempat yang baru lagi. Nah, ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat itu, jemaat yang baru bertumbuh. Disitulah
serangan demi serangan, tekanan demi tekanan dialami jemaat di Korintus. Sampai pada akhirnya jemaat di Korintus itu sampai pada satu titik meragukan yang namanya kebangkitan Kristus. Maklum Bapak Ibu, karena terpengaruh oleh filsuf-filsuf yang dari Yunani, pemikiran-pemikiran dari Romawi, sehingga banyak jemaat yang pada akhirnya bingung sing bener sing ndi. Kristus itu bangkit tenang apa ora? Mosok iso wong mati urip meneh, mokal. Gak masuk akal. Tetapi saya mau sampaikan loh, kalau Allah kita hanya melakukan yang masuk akal, berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Oleh karena dia maha kuasa, sehingga dia mampu melakukan yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil bagi Allah. Amin. Saat ini seakan-akan kita menghadapi jalan buntu Tuhan, udah nggak ada jalan keluar ini. Secara manusia udah mentok Tuhan, mentok. Tapi Allah sanggup, katakan firman Tuhan seperti ini, dia sanggup membuat sungai di padang gurun. Bayangkan, mokal itu Bapak Ibu. Padang gurun, padang gersang, Tuhan mampu membuat sungai di sana. Jadi apa yang kelihatan bagi kita, wah ini nggak mungkin. Pak Roma sering ngeluh, kapan nih Pak sakit gereja? Tenang Pak, memang bangun gereja itu ora kapasitas wong bulung, ini kapasitasnya Gusti Allah. Amin. Tidak ada yang mokal. Penting rukun. Karena kalau kita semua rukun, Tuhan akan bilang gini, hei berkat, pergilah ke bulung jangkrik. Amin. Syaratnya apa nih wow? Nah ini, nek kula dengan rukun, Tuhan sanggup banget mengirimkan berkatnya. Berkat sekarang juga pembulung jangkrik. Wingi bulung asal berkat yang melebihi uang apapun, Alkitab. Penting. Main tadi kita kan betul niku Pak Matah boten Pak ngasih awas kula. Masih aman. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan begini dari cerita ini. Tantangan iman itu relevan sepanjang masa. Ada orang tua yang setia, Mbah Ben, Mbah Ron, Mbah Toto, Mbah Bening. Orang-orang setia, walaupun mereka sudah paling banyak menghadapi badai iman yang mereka ada. Dan sampai hari ini pun akan terus seperti itu. Ketika jemaat di Korintus pada bingung, Bapak, Rasul Paulus hadir dan mengatakan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Artinya apa sih? Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa aku ini bapak rohanimu. Aku yang telah memberitakan Injil kepadamu. Kamu telah menerima Injil itu dan kamu diselamatkan oleh Injil itu. Aku yang mewartakannya. Aku bapak rohanimu. Aku ora bakal ngapusi awakmu. Wong Korintus. Kan mereka bingung pada awal. Percayalah pada Injil yang aku beritakan itu. Aku ini bapakmu. Secara roh, mana ada bapak yang ingin memberikan rancangan kecelakaan pada anaknya? Saya kira nggak ada nih. Seorang bapak tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk kepada anaknya. Demikian pun Rasul Paulus, meskipun dia adalah seorang bapak secara rohani,
Hati seorang bapak selalu ingin memberikan yang benar, yang terbaik untuk anaknya. Ketika anak-anaknya di Korintus banyak menghadapi persoalan, kebingungan secara iman, dia menulis surat ini untuk mengingatkan bahwa dia adalah bapak rohani dari jemaat di Korintus. Dan dengan demikian dia menyampaikan, aku gak bakal ngapusi kalian. Ojo do bingung, ojo do lali karo Injil yang telah kuberitakan kepadamu. Tidak ada Injil yang lebih benar dari apa yang telah kusampaikan. Meskipun mereka mengajarkan tidak ada kebangkitan tubuh, jangan pernah percaya hal itu. Bapak Ibu, orang kalau bingung sangat berpotensi untuk mengambil keputusan yang salah. Maka itu saya sering ngomong pada diri saya sendiri, nek kamu marahan, nek kamu bingung, mending menengai, ojo ngomong apapun, ojo mengambil keputusan 99,9% pasti keputusan itu salah. Jemaat di Korintus mengalami kebingungan karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak seperti yang diajarkan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Injil itu telah dia beritakan, kemudian telah diterima oleh jemaat Tuhan, dan di dalam Injil itu jemaat Tuhan berdiri teguh, dan oleh Injil itulah mereka diselamatkan. Itulah Injil, itulah kabar baik. Mbak Toto tinggal berapa senti di dalam rumah? 25 cm. 25 cm. Itu kabar baik nih Bapak Ibu ya. Soalnya ini berapa senti? 65. Renang penjuru itu Bapak Ibu seger. Nih sekarang tinggal 25. Itu juga kabar baik. Tapi bukan Injil. Kabar baik adalah apa? Dikatakan firman Tuhan, kamu diselamatkan oleh Injil itu. Kabar baiknya adalah kita diselamatkan oleh iman kita. Apa itu dikasih Tuhan? Luar biasa. Dan tema kita ini Bapak Ibu, aku telah melihat Tuhan. Kalau orang sudah melihat Tuhan, orang itu akan seperti Rasul Paulus, seperti ke-12 murid, dan seperti murid-murid yang lain. Dikatakan di sini demikian. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Siapa Kefas? Ada yang tahu siapa Kefas? Kefas, motor kapas. Nama lain dari Rasul Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 rasul lainnya, Tuhan setelah kematiannya dia bangkit, dan untuk membuktikan kebangkitannya itu dia menunjukkan diri kepada Kefas. Berarti Kefas melihat Tuhan. Dia juga menunjukkan dirinya, tubuhnya kepada ke-12 murid. Berarti ke-12 murid melihat Tuhan. Zaman dulu itu kalau ada saksi 2 saja sudah sah, cukup. Nah ini sudah berapa ini tadi? 12 murid kan? Sudah lebih dari cukup bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada yang masih ragu-ragu Tuhan Yesus bangkit pagi ini? Masih adakah kita ndak iya no Gusti Allah bangkit kok kematian ora mungkin lah. Ono mati kok bangkit niku gendruwo lho kan. Apakah sampai hari ini ada jemaat Tuhan yang masih ragu-ragu bahwa Yesus telah bangkit? Kalau tambah ayat itu. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Berulang-ulang menampakkan diri. Masihkah ada mangu-mangu dalam hati kita untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit?
Saya tambahkan lagi satu bukti Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 murid Tuhan. Melihat dengan mata kepala mereka bahwa Allahnya, Tuhannya yang Jumat kemarin telah dikuburkan, Minggu telah menghampiri mereka, telah menemui mereka, dan ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Yesus bangkit dari mati. Amin. Ada saksi-saksi hidup yang lebih dari 2. Ada sekitar 512 orang yang melihat bahwa Yesus nyata bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, iya Pak, mereka kan melihat Tuhan. Nah, aku gak pernah melihat Tuhan. Dari sekian banyak jemaat Tuhan ini, ada yang pernah melihat Tuhan? Kalau ada, mungkin panjenengan bisa menceritakan bagaimanakah wajah Tuhan. Sampai hari ini saya nggak pernah maktub ketemu wajah Tuhan. Tapi para rasul itu melihat Tuhan. 500 murid itu melihat Tuhan sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa aku seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Artinya apa? Rasul Paulus adalah rasul yang terakhir. Kenapa dikatakan rasul? Karena mereka bertemu dengan Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Maksudnya itu rasul. Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan sendiri. Dia bertemu dengan Tuhan dan dia pun tidak bisa melihat wajah Tuhan, hanya tampak sinar. Dan dia mengatakan dia pun telah melihat Tuhan. Baik rasul-rasul, murid-murid Tuhan, Paulus, 500 murid yang lain, ketika mereka sudah melihat Tuhan, mereka semakin percaya kepada Tuhan bahwa Yesus telah bangkit, Bapak Ibu. Maka mereka berpegang teguh kepada iman percaya mereka. Ini yang saya maksudkan. Kenapa banyak anak Tuhan yang meninggalkan? Mungkin mereka bingung karena banyaknya pengajaran. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan imannya? Mungkin mereka ada banyak faktor yang menyebabkan mereka meninggalkan Tuhan. Atau mungkin saja mereka memang tidak teguh di dalam iman percayanya. Artinya apa? Mereka menjadi orang Kristen hanya sebatas KTP. Mari kita yang muda-muda, mari rendahkan hati panjenengan. Belajarlah dari para orang tua kita ini, ada Mbah Rus, ada Mbah Run Basih, Mbah Wakil, Mbah Bening, Mbah Yatin, Mbah Titi, Mbah Bin, Mbah Lin. Mereka mengajari kita untuk tetap teguh berdiri, berpegang pada iman. Tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk meninggalkan. Kenapa? Mereka memang tidak pernah melihat Tuhan, tapi mereka merasakan dampak dari cinta kasihnya Tuhan. Amin. Kamu bisa melihat angin? Siapa yang bisa lihat angin?
anginnya gede, sepinten. Batang kan? Siapa yang bisa lihat angin? Sering kan kita terceletuk, wah ini gede ini. Gede ini sepiro. Hai kumak. Waduh ambruk apa? Goro-goro angin. Gede ini sepiro bugi. Siapa yang bisa lihat angin? Yang jenengan lihat itu adalah dampak kalau angin itu memang para rasul, para murid, termasuk seorang Paulus, mereka diizinkan Tuhan untuk melihat Tuhan dan mereka semakin teguh imannya. Tapi Thomas mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Kita memang nggak melihat Tuhan, namun kita sudah merasakan dampak gede katresnanipun Gusti. Makanya Mbah Ben wis siap gawe peti dhewe. Wonten jemaat Tuhan yang kemarin sakit, pokoknya aku nyuwun mati Pak. Kula angkat tangan Mbah niku mbok. Kula ora wani ndongano kok jenengan bablas mboten wani kula Mbah. Mengatakan punya sebuah moto. Mbah Totok sering bilang nih, ngantek gepeng ilir, kira wapi kan kalimat ini. Ilir niku kan pun gepeng kira. Ngantek gepeng ilir, aku tetap setia karo Gusti. Iman yang teguh seperti inilah yang dirindukan Tuhan kita miliki jemaat Tuhan. Saya terus berdoa tidak ada lagi jemaat yang terhilang. Itu menyedihkan sekali. Itu sangat-sangat menyedihkan. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan, meskipun kita tidak melihat Tuhan, namun kita telah merasakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semakin teguh iman percaya kita dengan kebangkitan Tuhan pagi ini. Kita semakin teguh berdiri di dalam iman itu, Bapak Ibu. Apapun yang dunia tawarkan, apapun pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita, ngantek gepeng ilir, tetap derek Gusti. Gandol itu kesel. Coba jangan perhatikan. Gandol terwet perlemawan pirang jam ini jangan kuat. Jangan kuat pirang jam gandol ngeten. Kesel nih. Nek dipegang Tuhan ya rembutan bakal kesel. Makanya tak ganti lagi. Derek Gusti. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, saya bapak rohani ini jenengan sedoyo. Saya menyampaikan pagi ini di hari kebangkitan Tuhan ini, tetap berpegang teguhlah pada iman percaya panjenengan. Apapun yang belum ada jalan keluar dalam masalah jenengan, tetap derek Gusti. Sudah ada sedikit jalan keluar, tetap derek Gusti. Mbah Ayub sering ngomong, kula niku lho Pak, kadang koyok iwak sing kepotok. Kepotok niku berarti mboten bothok. Nah, nggih kula pesen yuyu malah hilang, badhe bothok yuyu kula niku lho Mbah Pi. Mbok tak cekno telu dik malah hilang, bosem mbok. Kepotok, kadang niku lho namung saged ngene tok. Kula jenengan niku. Mripate tok sing ngobah. Niki jenenge kepotok. Gak ada jalan keluar Tuhan. Konco ninggalno aku kabeh. Dulur wis ora ana sing peduli aku, Gusti. Aku njaluk tulung sapa, Gusti? Njaluk tulung ring aku nggih anakku. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Wow.
Makanya Tuhan hidup itu enggak bukan sesuatu yang cerita omong kosong, Bapak Ibu. Ada buktinya. Terus enten bukti ini. Makanya nek Jehono sing sampai ninggalno Gusti, sampai kepincut dengan pengajaran-pengajaran yang lain, yaitu resiko ditanggung penumpang. Supirnya wis ngomong lho niki. Pun ngomong, Gusti Allah iku urip saestu gesang. Wungu saking antasipun tiyang mati niku. Dan dia punya kuasa untuk menolong hidup jenengnya. Nah, saatnya saat ini. Apakah kita benar-benar mau terus berpegang teguh pada iman percaya kita? Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ketika para rasul dan juga Paulus melihat Tuhan, mereka dikatakan ayat yang ke-11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Yang kedua yang dilakukan oleh para murid, para rasul, termasuk Paulus, ketika mereka melihat Tuhan, mereka mengajar. Yen ngajar bahasa Inggris ya kudu iso bahasa Inggris. You know? Yes, I know. Saya tidak iso bahasa Inggris, makanya saya tidak mengajar bahasa Inggris. Kulon jenengan dikatakan kita harus mengajar pagi ini. Mengajarkan apa? Mengajarkan iman. Kulon jenengan pun gadah imaniku, makanya kita punya tugas untuk mengajarkannya kepada anak cucu. Kalau saya pelajari kata mengajar ini, Bapak Ibu, lebih dahsyat sebenarnya. Berseru atau memproklamasikan tentang Yesus. Bahwa di dalam Yesus ada satu-satunya jalan keselamatan. Enggak ada yang lain. Dan saya panjenengan sebagai orang tua harus memproklamirkan ini, harus mengajarkan ini dengan penuh kesungguhan. Berseru itu menunjukkan makna sungguh-sungguh kepada anak cucu kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Dongane sing kenceng. Aja mung dongano anak jenengan dadi sarjana mawon. Doakan mereka tidak kehilangan doakan mereka supaya tidak kehilangan iman, Bapak Ibu. Ajarkan, wariskan. Aja mung bondo sing jenengan warisno. Dipangan ngenget habis, Bapak Ibu. Wariskan iman. Ajarkan ini kepada mereka. Mau seberapa banyak tanah yang kalian ibu bapak punya? Habis. Emas berapa kilo yang jenengan miliki? Nih Pak, Mas Romat betul telas-telas gitu. Mas Sam, Mas Gigi, wah telung pinten-pintal lagi Bu, 3 emas nih. Nah ini gua awet gitu kira. Kita sebagai orang tua punya kewajiban mengajarkan ini loh kepada anak cucu kita. Apakah meninggalkan Tuhan lebih baik, hidupnya lebih bahagia? Ajarkan. Kadang wong tua entek-entekan bondone, tenagane, ndongane untuk anaknya supaya jadi sarjana, supaya nanti jadi orang hebat, menjadi seorang pejabat. Tapi mereka mengabaikan sisi rohani. Mereka nggak pernah mendoakan. Di dalam nama Tuhan, berkatilah anakku supaya mereka mendapat pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang takut akan Tuhan,
pasangan hidup yang akan membawanya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang memegang kepala anaknya pas tidur dan mendoakan ini? Atau hanya jangan doakan, Tuhan doakan supaya nanti menjadi anak yang pinter dan mereka akan jadi anggota dewan atau jadi presiden. Enggak salah doa seperti itu, tapi ya, tolong jangan abaikan yang lain. Mereka punya dunia ini, seluruh dunia, tapi mereka tidak selamat. Apa artinya? Ajarkan, wariskan iman, bersaksi kepada keluarga, kepada orang-orang. Biarlah mereka melihat bahwa ada Yesus di dalam hati kita. Nah, tergantung sikap kita. Mereka melihat Yesus itu baik atau tidak tergantung sikap hidup saya dan panjenengan. Nek jarene nek nggone uripe wong Kristen iku ana Gusti Yesus, tapi wong Kristen do tukaran ae, berarti Yesusnya apik apa elek? Orang lihat. Allah, jarene nek nggone uripe wong Kristen iku ana Gusti Yesuse, nyatane do tukaran siji lan sijine. Nek ngono Gusti Yesus kuwi elek hera ngajari karangan. Yu anjen iki lho tanggoku. Wong Kristen yu, nek isuk yo ning gereja. Tapi yo tukaran yo. Ngono kok jarane Yesus yo njero atine yo. Berarti Yesus iku seneng tukaran yo. Hatake yo aku yo gadong kok. Sikap hidup kita akan dilihat orang. Yesus seperti apa di mata mereka tergantung hidup saya dan saudara. Bersaksi, mengajarkan iman tentang Yesus. Ini bukan pekerjaan yang sepele. Dadi wong Kristen ora cukup ning gereja, Pak Bu. Saya sampaikan. Banyak orang-orang yang dekat dan melayani Tuhan, tapi tidak takut akan Tuhan. Berapa banyak pendeta yang jatuh dalam perselingkuhan? Berapa banyak? Ketoke pelayanan, nggawa jas, nggawa kolar, macam kira jadi pendeta. Lemu ngoten kan? Tambah bertumbuhnya tidak ke atas tapi ke depan dan ke samping. Pendeta pelayanan nih. Puluhan tahun menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan tapi nggak punya rasa takut sama Tuhan. Buat apa? Ada yang gereja jenengan sregep tapi tidak punya rasa takut akan Tuhan. Ora ono guru. Jenengan dongane siang malam sore terus dongo tapi nggak taat sama firman Tuhan juga Kita punya tanggung jawab besar, tanggung jawab kita mengajarkan, mewariskan, bersaksi tentang Sang Juru Selamat itu. Yang terakhir, Pak, yang terakhir. Nembe dek jemuah kan, sek marem kira dek jemuah. Hani kedek dibalenin ada sek marman teman. Firman Tuhan kok terus-terusan sih Pak ngatek bleng. Blenger Bapak Ibu. Saya tambah satu lagi nggih. Ketika mereka melihat Tuhan, apa yang mereka lakukan? Secara khusus Rasul Paulus ayat 10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Aku telah bekerja lebih keras. Untuk apa pertanyaannya? Untuk kemuliaan Tuhan. Dulu dia penganiaya gereja, Pak Bu. Makanya dia merasa nggak pantas jadi seorang rasul karena dia pembunuh orang-orang Kristen dulunya. Tapi ketika kasih karunia menghampirinya, dia diubahkan Tuhan menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan kalau orang mengasihi Tuhan, orang itu akan mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan Rasul Paulus membuktikan itu, bahwa ketika dia melihat Tuhan, dia mengalami pengalaman yang nyata dengan Tuhan dalam hidupnya, maka dia bekerja lebih keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau jenengan tidak melihat Tuhan tapi sudah merasakan kasih Tuhan yang hebat itu, mari belajar dari seorang Rasul Paulus.
Maukah kita belajar lebih keras lagi untuk kemuliaan Allah? Jadi wong Kristen itu bekerja, Pak Bu. Jadi wong Kristen itu bekerja. Tidak cukup hanya bekerja, ternyata Paulus mengatakan bekerja lebih keras. Bagaimana caranya kita untuk memuliakan Tuhan? Mari berpikir bersama-sama melalui gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kita bergereja di tempat ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Apakah kita hanya duduk diam dan menonton? Si A kalau ngono-ngono. Saya kemarin di PA katakan, sing maido iku wong sing nganggur. Kalau orang yang bekerja keras, bersama-sama bekerja, yuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan melalui gerejanya di tempat ini. Orang siji lan sijine sing doma itu doma. Tadi malam Mas Sem buat ini ya, sama Mas Aryo, Mas Eko, Mas Abed, Mas Danang. Ana sing do paitu-paitunan ra? Najan terusane mencang-mencang lho iki. Ana sing metu ra? Kenapa? Mbok gawe sareng. Kalau kita bekerja semua untuk kemuliaan Tuhan melalui gerejanya di tempat ini, lebih keras lagi kita bekerja untuk Tuhan. Dukung mau dukung, Bapak, dongakno. Nek gak iso bantu dukung dan doakan, ojo dukung, doakan. Ora sadho ngenyek-ngenyekan lihat. Itu mematahkan semangat. Wah, semangat nek patah itu mengeringkan. Nek tulangnya kering. Nek tulang kering apa Om Abed? Obat apa yang paling cocok? Vitamin tulang rak banyak membantu itu lah. Nek wis kadung dengkul loro. Mbak ini gumujeng, mboten kan jenengan kula Mbah, niku faktor usia, pengapuran. Wis lara kabeh kok vitamin sak apotek Indonesia jangan tumpah ora bakal terus pinuk ora iso. Niku faktor U. Nek wis kering tulang itu sakit semua, Bapak. Artinya gini. Kalau ada anak-anak kita yang melayani Tuhan, yuk dukung, doakan. Tidak hanya malah dipaitu dan dinyek. Saya itu sampai ikut-ikut ngewangi lehku, ngomong hati-hati kali Mas Aryo. Mana Mas Aryo? Mas Aryo kan buat tulisan, Bu. Brintik terusane gitu. Karena Mas latihan dekor itu nggak mudah. Mulai dari sekarang nang latihan. Mulai Pak Eko tua sapa nirono. Kan ngoten. Nanti jam 11 aku kudianan nek. Lah tulisane ndamel niku bengkong, brintik. Kuru dengan nang. Ngapunten ya nang. Kita genti nggih ngono ngoten. Kuwatir nek nyinggung aku. Hati-hati Pak Bu. Nek tersinggung iku lara atine lho kan. Nek wis lara atine rasa-rasa ring gumun aku. Nek lara ati kok rasa-rasa ring gereja kenapa nggih? Kadang ibu bapak bekerja lebih keras itu kadang tantangannya memang luar biasa. Nggih Mas Eko nggih. Tapi bersyukur. Kalau ada kerja keras, ada kesatuan, mesti ada berkat. Amin. Nyatane Pak Bu, kemarin panitia sekolah minggu itu kurang 4 juta loh. Kita nutup ya Mas ya. Bahkan lebih ya kayaknya. Lebih. Luar biasa. Itu dukungan hidup Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Berkat dukungan doa dan tidak hanya doa sih. Tenaga ya duit barang ya. Matur nuwun, itu kerja keras contohnya. Mari kita tingkatkan hal itu Pak Bu. Itu sudah sangat bagus. Dan kalau kita merasakan kasih Tuhan bahwa dia mati untuk saya, dikatakan kayak dia mati karena dosa-dosamu loh. Mari kita bekerja untuk Tuhan lebih keras lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin nggih? Gusti berkahi. Kita tutup. Rindu mengajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan, untuk mendaratkan firman ini dalam hati kita. Untuk iyono, saya minta tim musik untuk maju.
Minta tolong untuk singer dan VLB bisa maju sekalian. Mari kita sembah Tuhan pagi ini, di hari kebangkitan Tuhan ini, di hari Paskah ini. Kita mau memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Tidak hanya cukup Tuhan yang memperbarui perjanjiannya dengan saya dan saudara kemarin di perjamuan kudus. Non pagi ini juga mari kita memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ini aku Tuhan, anakmu. Aku sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Meskipun aku tidak melihat Tuhan, namun aku merasakan kasih karuniamu yang hebat itu. Tuhan, aku mau teguh di dalam imanku. Apapun dunia menawariku, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku mau Tuhan mengajarkan, memproklamirkan, bersaksi tentang Engkau kepada semua orang di dalam keluarga aku bahkan. Aku mau Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Aku tidak hanya mau jadi penonton, aku tidak hanya mau jadi seorang yang maido saja, tapi aku mau ambil bagian Tuhan di dalam gerejamu, melayani Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman untuk kemuliaan-Mu. Aku mau Tuhan pagi ini. Benarkah itu ada dalam hati kita pagi ini, Bapak Ibu? Biarkan Allah yang menyelidiki hati panjenengan. Karena Allah yang berkuasa. Allah mampu melihat kedalaman hati jenengan. Allah melihat jika kita berbohong. Allah melihat. Kita tidak mampu menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan pagi ini. Firman Tuhan sudah menegur kita. Banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan iman dan meninggalkan Tuhan. Namun pagi ini maukah kita terus komitmen berdiri di atas iman kita kepada Tuhan? Mari kita bersama-sama memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Minta Allah bekerja pagi ini, mengoreksi hati dan batin kita, menyelidiki hidup saya dan saudara. Selidiki mari sama-sama kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu. Kita bicara sama Tuhan melalui pujian ini. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ya, katakan di hadapan Tuhanmu pagi ini. Tuhan yang telah bangkit, yang telah mati karena dosa-dosamu dan pagi ini bangkit. Katakan, selidiki aku Tuhan. Lihat hati, apakah masih ada kepalsuan? Apakah masih ada kemunafikan di hati kita? Tuhan akan buka semua yang terselubung di hati panjenengan pagi ini. Yes. Tersembunyi bagimu telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Imani Tuhan ada di hadapan panjenengan saat ini, Bapak Ibu. Imani bahwa Tuhan persis ada di hadapan panjenengan dan panjenengan ngomong sama Tuhan, panjenengan bicara sama Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku ini benar-benar mengasihimu? Ini aku Tuhan. Apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
kebaikan-Mu yang tak Tuhan baik, Tuhan Yesus baik kepada panjenengan selamanya. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Katakan dengan imanmu, telah kulihat. Amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kebaikannya pada panjenengan Bapak Ibu. Percayalah, nantikan waktu Tuhan, mujizat Tuhan melawat hidupmu. Nantikan dengan penuh kesabaran. Lalu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sembah Dia dengan segenap hatimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat dengan setia. Kau dapat lihat dengan setia. Kau dapat lihat dengan setia. Bapa, Engkau telah bangkit bagi kami, menyatakan kemenangan-Mu bahwa apa yang telah Tuhan nyatakan itu tidak pernah sia-sia bagi hidup kami. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur untuk karya agung-Mu itu. Ya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu jika selama kami mengikut Tuhan, seringkali kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi ini Tuhan telah menegur kami melalui firman-Mu, supaya kami lebih lagi berdiri dengan teguh di dalam iman kami, supaya kami lebih lagi bekerja giat melayani Tuhan, tidak saling merendahkan satu dengan yang lain, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kami mau merangkul bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, bekerja melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. Kami tidak hanya mau menjadi seorang Kristen yang hanya duduk diam, tidak melakukan apapun, karena Engkau mengajarkan kami untuk bekerja lebih keras. Dan kami mau Tuhan mewariskan, memproklamirkan, bersaksi bahwa hanya ada satu-satunya juru selamat dalam hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara, dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan akan pakai dengan luar biasa, dimanapun mereka berada. Tuhan akan pakai dengan kuasa-Mu, menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, menang atas kuasa dosa, dan Dia sanggup menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, matur nuwun. Sugeng Paskah, Gusti berkahi kita.